Nah, sekarang kita coba melihat kembali bagaimana formula fungsi konsumsi tadi dan fungsi saving tabungan kita gunakan ya. Karena ingat sekali lagi bahwa ini fungsi tadi adalah persamaan linier ya, garis linier. Nah, di sini ada contoh soal ya. Jika diketahui fungsi konsumsi C sama dengan 100 tambah 0,6 Y ya. Ditanya berapa fungsi tabungan, B tingkat pendapatan equilibrium, C pada pendapatan 500 berapa konsumsi. Jadi sekali lagi pendapatan nasional yang kita maksud di sini ya adalah pendapatan nasional yang setelah dikurangi pajak ya, yang disposable income ya. Jadi tanpa perlu kita menuliskan dia YD misalnya seperti ini, yang dimaksud adalah pendapatan nasional setelah dikurangi pajak ya. Nah, untuk jawab A, fungsi tabungan bagaimana setelah diketahui konsumsinya sekian. Nah, tadi kita sudah tunjukkan bahwa S itu adalah min A tambah 1 kurang B Y begini ya, begitu. Jadi atau yang lain tadi kita sudah menunjukkan min A tambah 1 kurang B ini adalah MPC ya, MPS ya, MPS begitu ya. Nah, pendapatan fungsi tabungan berarti dia bisa langsung kita tulis S sama dengan ini kan A ya, ini MPC nya ya, ini MPC ya, karena S di sini berarti MPS yang akan kita cari. Jadi berapa? A nya 100 jadi min 100 tambah 1 kurang MPC nya ini adalah 0,6 ya, gitu kan. Jadi ini sama dengan min 100 tambah 0,4 Y. Inilah fungsi tabungannya ya, sederhana. Kemudian B nya tingkat pendapatan equilibrium. Tadi kita sudah menunjukkan bahwa tingkat pendapatan equilibrium itu terjadi pada Y sama dengan C ya. Jadi Y sama dengan C nya mana? Ini begitu ya. Ini kita ganti C nya dengan ini ya. Jadi kalau kita pindahkan ke sisi kiri jadi Y kurang 0,6 Y ini sama dengan 100 ya. Jadi 0,4 Y sama dengan 100. Y sama dengan 1000/4 ya, sama dengan 250. Jadi pendapatan equilibrium terjadi pada pendapatan Y sama dengan 250 ya. Nah, kalau pendapatan 500 berapa konsumsinya ya, tinggal disubstitusi ke formula di atas ya. Jadi yang C nya berapa konsumsi formulanya adalah ini 100
tambah 0,6Y ya. Ini jadi tambah 0,6 kali 500 ya. Kalau di 500 berapa konsumsi ya, tinggal dikali. Ini berapa ya? 300 tambah 100 ya. Ini kan 300 ya. Jadi 400. Konsumsi adalah 400 kalau pendapatan 500. Jadi kalau konsumsi 400 berarti yang ditabung 100 tentunya ya. Gitu. Ini perhitungan sederhana ya. Nah, kalau kita gambarkan hasil yang ini kita dapat ya sebagai alat peraga untuk menunjukkan fungsi yang kita sudah hitung ini. Jadi dia digambar begini ya. Kalau ini tadi C, S, Y, maka A-nya ini kan berapa? 100 ya. Nah, ini. Kalau ini garis yang membelah dua sisi sama besar, maka kita garis begini. Ini equilibriumnya, national equilibrium. Pada saat Y sama dengan C ya. Ini fungsi C. Ini tadi saving berarti min 100 ya. Ini kita gambar. Terjadi pada saat 250. Ini berarti 250. Nah, karena Y sama dengan C di sini juga tentunya 250 ya. Nah, pada saat pendapatan nasional 500 misalnya di sini ya. Ya, kalau kita tarik ke atas, maka konsumsinya 400. Ini harusnya di sini 400 ya. Begitu. Dan pada saat ini ya, ini sejajar ini kalau kita buat gambarnya ya, dia 100. Saving ini fungsi saving. Fungsi saving. Ya, begitu menggambarkan perhitungan yang sederhana tadi. Nah, di samping ini kita juga ada mengenal istilah kita itu ada namanya multiplier effect ya. Jadi multiplier effect, efek ya, atau efek ganda ya, itu biasa diberi notasi K ya. K sama dengan 1/1 kurang MPC ya, MPC, atau ini sama dengan 1/MPS ya, karena ini 1 kurang MPC ya MPS. Inilah formula efek multiplier. Jadi efek multiplier ini nanti kita akan lihat misalnya bagaimana atau berapa pendapatan yang harus ditingkatkan supaya konsumsi bisa naik seperti yang kita harapkan ya. Jadi itu gunanya kita menghitung multiplier efek ini ya. Nanti kita lihat bagaimana multiplier efek itu bekerja. Dan Anda juga sebenarnya sudah bisa lihat di e-learning ya. Di e-learning itu kalau diklik di sub, Anda bisa menemukan beberapa tinjauan ringkas tentang apa yang kita
bicarakan malam ini, ya. Nanti kita akan lihat bagaimana kita menggunakan multiplier effect itu, ya.